Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, mengawali hari kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari, adalah dari Mazmur pasal 31, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah hidup berserah kepada Tuhan. Saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, termasuk saya dan saudara, setiap kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah makhluk yang terbatas. Ada begitu banyak keterbatasan dalam hidup kita, ada begitu banyak kelemahan dan ketidakmampuan kita. Siapapun dia, manusia itu adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Setiap manusia butuh otoritas, butuh kuasa yang mengatur alam semesta, yaitu kuasa dari Allah. Dan Allah sendiri menciptakan kita. Dia ingin supaya kita atau supaya manusia dekat dengan Dia dan hidup intim dengan Dia, berserah kepada Dia. Karena dalam keterbatasan manusia, Allah rindu ikut campur tangan di sana supaya manusia mengenal Dia sebagai Allah yang begitu baik dalam kehidupan manusia. Saat ini saya percaya setiap kita punya konteks dan keadaan, situasi, masalah dan sebagainya yang kita alami dalam hidup kita. Dan dalam semuanya itu, apakah kita rindu campur tangan Tuhan? Apakah kita rindu kuasa yang maha tinggi itu ikut campur tangan dalam kehidupan kita? Tentu saja setiap kita merindukan itu saudara. Dan bagaimana supaya kita mengalami kuasa atau otoritas Allah ikut bekerja di dalam kehidupan kita? Tentu saja dengan kita hidup berserah kepada Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini saudara. Di tengah-tengah banyaknya manusia yang melupakan Tuhan, di tengah-tengah banyaknya manusia yang merasa bahwa dia mampu, padahal dia penuh dengan keterbatasan, yang mulai melupakan Tuhan, yang mulai mengabaikan Tuhan yang menciptakan dia, yang menciptakan bumi yang dia pijak, yang menciptakan angin dan oksigen yang dia hirup setiap saat. Tapi saat ini saudara, di tengah-tengah manusia yang mengabaikan Tuhan, saya dan saudara, biarlah kita hidup berserah kepada Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita hidup berserah kepada Tuhan.
dan apa yang kita alami ketika kita hidup berserah kepada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara. Mazmur pasal 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks Mazmur pasal 31 ayat 6 sampai 9 ini adalah di mana pemazmur yaitu Daud menegaskan bagaimana dia menjalani segala situasi kehidupannya. Di mana di ayat 6 dia berkata, "Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku." Daud menghadapi situasi yang sulit, di mana musuh seringkali ingin mencelakakan dia, di mana dia butuh perlindungan, dia butuh satu kuasa melampaui dari kuasanya untuk melindungi dia, satu otoritas melampaui dari dia untuk melindungi dia. Karena Daud sadar, sekalipun dia adalah orang yang diakui sebagai orang yang luar biasa, orang berprestasi, tetapi Daud sadar bahwa dia manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dia butuh Tuhan. Dia butuh Allah yang punya kuasa, yang punya otoritas atas segala sesuatu. Sehingga saudara, dalam dia menjalani hidupnya, dia berkata, "Kepadamu-lah kuserahkan nyawaku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Artinya saudara, Daud orang yang luar biasa itu, orang yang berprestasi itu, namun dia pun berkata bahwa ke dalam tangan Tuhan dia serahkan hidupnya, ke dalam tangan Tuhan dia serahkan nyawanya. Artinya dia berserah kepada Tuhan. Seharusnya setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini harusnya berserah kepada Tuhan. Kalau Daud pun berserah kepada Tuhan, terlebih hari ini kita yang sedang merenungkan firman Tuhan ini, seharusnya saya dan saudara kita hidup benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita hidup berserah sepenuhnya, berserah total kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Daud berserah kepada Tuhan? Kita melihat selanjutnya saudara, di mana Daud berkata, "Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan." Daud di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, sekalipun manusia mengabaikan Tuhan, manusia hidup menyembah berhala, menduakan Tuhan, tetapi Daud berkata sebagai bukti dia berserah kepada Tuhan, dia berkata, "Kepadamu aku percaya." Dia memilih cara hidup yang berbeda, yaitu hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang dia kerjakan, itulah yang dia lakukan sebagai bukti dia berserah kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh apapun situasi, apapun kondisinya. Hari ini saudara, dalam situasi hidup kita masing-masing, bukti kita berserah kepada Tuhan adalah kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Saudara, ada berbagai macam orang yang hidup di dunia ini. Ada orang yang gampang dia berserah kepada Tuhan kalau hidupnya lagi dalam masalah. Asal dia sedang ada dalam masalah, dia gampang berserah kepada Tuhan. Dia berdoa, dia banyak berdoa, dia banyak menangis di kaki Tuhan. Tetapi ketika dia senang, ketika semuanya baik, ketika Tuhan sudah menjawab, akhirnya dia lupa Tuhan. Ada orang yang demikian. Tapi ada orang yang kalau lagi diberkati, kalau lagi senang, dia gampang bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau lagi susah, dia langsung mencari yang lain. Dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia kalau bebannya sedang berat. Orang-orang yang demikian biasanya langsung terlibat dengan perdukunan, okultisme, dan sebagainya dan sebagainya.
Nah, saudara, hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam segala situasi hidup kita, baik senang baik susah, apakah saudara mampu berserah dan percaya kepada Tuhan? Saat saudara sulit, saat masalah berat, saat tantangan berat, mampukah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saudara serahkan hidup saudara kepada Dia? Saudara tidak mau terlibat dalam perdukunan, terlibat dalam okultisme, tapi saudara sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Saat saudara senang, apakah saudara tetap ingat Tuhan? Saudara tetap berserah kepada Tuhan? Biarlah itu yang kita lakukan, saudara. Apapun yang terjadi, situasi sulit, situasi senang, kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itulah bukti kita berserah kepada Tuhan. Dan kemudian kalau kita mampu percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, seperti yang dilakukan oleh Daud, apa yang akan terjadi? Yang pertama, saudara, ketika ayat 6 Daud berkata, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Lalu kemudian dia menegaskan apa yang dia alami. Dia berkata, "Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, maka yang dia alami yang pertama adalah di mana Tuhan memberi kebebasan bagi dia. Daud yang seringkali menghadapi musuh, menghadapi ancaman, bahkan Daud yang seringkali hendak mau dibunuh oleh Saul berkali-kali, tetapi ternyata Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Ketika dia menghadapi musuh yang jauh lebih besar daripada dia dan pasukannya, Tuhan membebaskan lagi dan memberi kemenangan bagi dia. Saudara, itulah yang dilakukan dan dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya. Apapun terjadi, dia berserah kepada Tuhan, dan kemudian yang dia alami, Tuhan membebaskan. Hari ini, apakah saudara rindu mengalami kebebasan dari Tuhan? Mungkin ada masalah, persoalan, beban yang sedang menindih hidup saudara. Apakah saudara rindu mengalami kebebasan dari segala masalah, tantangan, persoalan, dan beban kehidupan saudara? Allah mengulurkan tangan mengangkat bebanmu. Allah campur tangan bekerja dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia memberi kebebasan bagi saudara. Kalau saudara rindu akan hal itu, saudara, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Maka saudara akan lihat Allah memberi kebebasan. Sekalipun mungkin saudara tidak gampang dan tidak seperti membalikkan tangan. Ketika kita berkata, "Tuhan, aku percaya apapun situasi hidupku, aku percaya Tuhan akan membebaskan aku," dan sebagainya, dan kemudian kita tunggu, tidak ada yang terjadi. Dengar saudara, sekalipun saudara sudah lama menunggu campur tangan Tuhan dan belum ada yang terjadi, dengar, tetaplah berserah kepada Tuhan sampai saudara lihat Allah sungguh-sungguh campur tangan dalam hidup saudara. Saya pernah mengalami, saudara, di mana satu kali saya mengalami situasi yang sangat sulit. Istri saya sakit parah, saudara. Dan kemudian waktu itu dokter menyarankan kami berobat selama 6 bulan karena dia bermasalah pada paru-parunya. Kami berobat bukan hanya 6 bulan, sampai 7 bulan kami berobat. Tetapi situasinya waktu itu tetap buruk, malah semakin buruk. Dan kemudian waktu itu, saudara, saya berdiskusi dengan istri saya, lalu kemudian kami sepakat untuk berhenti berobat. Karena waktu itu butuh biaya yang begitu besar, padahal saya masih ada dalam perintisan. Untuk makan saja sangat pas-pasan. Tetapi saya melihat waktu itu, saudara, ketika kami berkata bahwa kami mau mengandalkan Tuhan, sebenarnya waktu kami berobat pun kami tetap berdoa. Tetapi waktu itu ada keyakinan di hati bahwa kami harus berhenti berobat dan mencari kehendak Tuhan. Dan waktu itu kami lakukan, saudara. Apa yang terjadi? Tidak seperti membalikkan tangan. Dalam sekian waktu lamanya saya melihat dia seringkali makin parah. Dan kalau kambuh, saudara, itu sangat mengkhawatirkan pada waktu itu. Tetapi yang luar biasa adalah lama-kelamaan saya melihat mujizat mulai terjadi. Dia mulai disembuhkan. Di mana pada waktu itu, saudara, Tuhan menuntun saya untuk memberi istri saya jus wortel, di mana saya membaca dari satu buku, lalu kemudian saya kasih tiap hari, dan semuanya makin baik.
Artinya apa, saudara? Terkadang ketika kita mengambil langkah penyerahan dan iman kepada Tuhan, tidak dengan seketika membalikkan tangan mujizat terjadi. Seringkali Tuhan juga bekerja melakukan mujizat melalui proses. Nah, pada waktu itu, saudara, ketika saya berkata, kita berhenti berobat, dan kemudian pada waktu itu berkali-kali dia kambuh dan keadaannya makin buruk. Waktu itu kalau saya berkata, Tuhan di mana? Lalu saya berhenti mengandalkan Tuhan, saya tidak akan melihat mujizat. Tapi ketika saya terus bertahan, apapun situasinya, kami bergandengan tangan, kami saling menguatkan, saya berdoa bagi dia, seringkali saya menumpangkan tangan, saya merangkul dia, saya menumpangkan tangan, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Akhirnya mujizat terjadi dan dia sehat sampai hari ini, saudara. Itu sudah terjadi lebih 10 tahun. Betapa ajaib Tuhan. Sekalipun mujizat itu tidak seketika terjadi, tetapi yang pasti adalah dia membebaskan, dia melakukan mujizat ketika kita berserah kepada dia. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi yang saudara alami. Tuhan pasti akan mengerjakan kebebasan dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan, saudara, adalah di ayat 8, di mana di sana dikatakan, "Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu." Dan kemudian dia berkata, "Sebab engkau telah menilik sengsaraku dan telah memperhatikan kesesakan jiwaku." Dengar, saudara, ketika Daud berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang kedua yang dia alami adalah Tuhan menilik sengsaranya, Tuhan memperhatikan segala sengsaranya, dan kemudian Tuhan memperhatikan kesesakan jiwanya. Artinya apa? Daud mengalami bahwa Tuhan tidak mengabaikan dia. Tuhan memperhatikan segala masalah, tantangan, kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Tuhan memperhatikan dia. Tuhan membebaskan dia dari segala kesesakan yang dia alami di sepanjang kehidupannya. Allah bekerja luar biasa. Tuhan perhatikan seluruh perjalanan hidup Daud, dan Tuhan memperhatikan kesesakannya ketika dia berserah kepada Tuhan. Hari ini adakah saudara sedang mengalami kesesakan? Hidup saudara ditindih oleh masalah persoalan, dan terkadang saudara berpikir bahwa tidak ada orang yang memperhatikan saudara, dan mungkin kenyataan bahwa keluarga mungkin sudah mulai menjauh dari saudara. Tetapi dengar, hari ini ada satu pribadi yang memperhatikan, yang siap memperhatikan saudara, menilik sengsara saudara di setiap waktu. Mungkin saat ini ekonomimu hancur, usahamu, bisnismu hancur karena situasi ini, dan kemudian orang-orang mulai menjauh dari kehidupan saudara. Dengar, saudara, sekalipun orang-orang semua menjauh dari kehidupan saudara, ada satu pribadi yang memperhatikan saudara. Dialah Allah. Dia menilik segala sengsaramu, dia memperhatikan kesesakanmu ketika engkau hidup berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan dalam segala situasi. Berserahlah kepada Tuhan dalam segala keadaan kehidupan saudara. Kemudian, saudara, yang ketiga yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, "Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuhku, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang." Arti dari ayat yang ke-9 ini, saudara, adalah di mana Daud seringkali menghadapi musuh-musuhnya, dan sekalipun musuh-musuhnya seringkali adalah musuh yang jauh lebih besar kekuatan mereka daripada kekuatannya dan pasukannya, yang terjadi adalah ketika dia berserah kepada Tuhan, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di ayat 9 ini dia menegaskan dan menerangkan apa yang dia alami. Tuhan tidak menyerahkan dia ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakinya di tanah yang lapang. Artinya Tuhan memberi dia kemenangan. Tuhan memberi Daud kemenangan saat dia menghadapi musuh, ketika dia berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini, rindukah saudara mengalami kemenangan atas tantangan hidup saudara? Rindukah saudara mengalami kemenangan atas persoalan kehidupan saudara? Rindukah saudara mengalami kemenangan atas masalah ekonomi saudara?
Allah menegakkan saudara, dan akhirnya orang-orang melihat bagaimana Tuhan campur tangan dan memulihkan kehidupan saudara. Saya percaya semua kita rindu akan hal itu saudara. Dan untuk kita mengalami itu, sekali lagi, mari kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sudah merenungkan firman Tuhan dari pengalaman hidup Daud, di mana dalam sepanjang perjalanan hidup Daud, dia menegaskan bahwa dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Bagaimana dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh apapun situasi dan kondisinya, baik buruk maupun baik keadaannya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian apa yang dia alami saudara? Yang pertama, Tuhan membebaskan dia. Kemudian yang kedua, dia sengsaranya ditilik oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, kesesakannya diperhatikan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan menegakkan dia, memberi dia kemenangan atas musuh-musuhnya. Puji Tuhan saudara, mari berserah kepada Tuhan dengan tetap percaya kepada dia dalam segala situasi, maka janji-janji firman Tuhan ini akan digenapi di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Raih janji firman Tuhan. Sebentar lagi kita berdoa saudara. Kita akan berdoa buat segala pergumulan saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini.
Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran.
Tuhan kiranya menjamah mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
seperti Engkau. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan
hadapan Bapa-Mu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Beri hormat, beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Beri hormat, beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sejak hidup
hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut.